Bupati Purwakarta dan para netizen, serta para siswa juga kompak ya. Mereka menguliti anggota Komisi 10 DPR RI, Farel Prarasta itu, karena dia mengkritik. Ya, makanya saya bilang turun ke langsung, karena kurang referensi, kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia... Jadi pertanyaan aing mas sederhana. Manehna nya Kang Farel sebagai anggota dewannya teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Terus manehna apal tuh bahwa hari ini... Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya, menurut gua pribadi, omongan-omongannya Farel Bramasta itu... Maka dengan ini, kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omong-omong saja ke barak militer. Iya, Bupati Purwakarta, para netizen, dan juga para siswa kompak menguliti anggota Komisi 10 DPR RI Farel ya. Karena sebelumnya dia mengkritik Gubernur Jawa Barat terkait dengan pengiriman siswa kategori nakal itu ke barak militer ya. Nah, mereka ini menguliti habis-habisan ini Farel ini ya. Ya, coba kita simak bersama seperti apa video pernyataan dari Bupati Purwakarta, para netizen juga ya, para siswa ya. Ini videonya. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya, menurut gua pribadi, omongan-omongannya Farel Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Farel itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Farel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Farel itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Farel itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Farel tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Farel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu ya, approachment itu gak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Farel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya, dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Farel. Kalau ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Farel. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek, terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gua pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja, menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Farel aja sendiri ya, yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Farel. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Farel ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya, yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram.
Ayolah Ferel, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh. Langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Bang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga artis. Menurut saya pendapat Anda tidak berkelas, Bang. Teori dah. Jadi jangan sok-sokan deh, Bang. Jangan sok keren, sok bijak. Semua masyarakat tahu Anda di politik itu belum lama. Dan saya yakin kalau Anda bukan artis, belum tentu hari ini Anda duduk di ruangan yang ber-AC dan di kursi yang bergoyang-goyang. Jadi Anda salah pilih lawan menurut saya berkomentarnya. Baru duduk 2 hari setengah udah songong begitu. Pendapatnya tidak berkelas, tidak mencerminkan. Kebanyakan makan bahasa Inggris sih. Turun ke lapangan, Bang. Apalagi itu abang ada di dapil Jawa Barat. Jangan kebanyakan teori, Bang. Udah muak masyarakat Jawa Barat dengan teori-teori. Jangan sombong lah, menurut saya pendapatnya tidak berkelas lah. Saya rasa kalau pendapat abang terus-terusan begitu, pemilihan tahun depan nggak ada yang milih lagi, Bang. Soalnya pendapatnya konyol, tidak berkelas. Ngeri, anjing ngeri. Verrel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna ieu nya Kang Verrel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa. Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing memaneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing, ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing, lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Rujit dengan si Verrel ini tanggapan Pak Bupati sendiri seperti apa, Pak? Sebenarnya dia tuh saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa barak militer, ya kan?
apa masalahnya apa. Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan. Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolahnya, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer. Sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong. Enggak, saya udah simak dari awal. Nah, dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang sudah laksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan. Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda nanti akan bikin kegaduhan.